Nis, apa kabar? Aduh. Ed, mana dong janji lo? Tenang aja, lo temenin itu temen gue. Tuh, namanya Sarul. Servisnya oke punya, nih. Biasa anak orang kaya. Oh ya? Lo temenin Gi. Makasih ya. Yoi, good luck ya. Mau nggak ditemenin sama Ningrum? Kok diem aja sih, Mas? Nggak suka ya Ningrum temenin? Suka. Tapi kamu baru di sini ya? Iya, baru seminggu. Emang Mas sering ya kesini ya? Lumayan sering sih. Tapi kok aku nggak pernah lihat perempuan secantik kamu ya? Ah, Mas Sarul bisa ngerayunya. Kok ngeliatin mulu sih, Mas? Ningrum kan malu. Habis kamu cantik banget sih. Aku nggak bosen-bosen ngeliatin kamu terus. Ah, palingan Mas Sarul bilang kayak gitu ke semua cewek kan? Enggak, cantik. Aku bukan tipe buaya. Nanti pulang jam berapa? Aku antar pulang ya. Waduh, apa nggak ngerepotin? Aku selesai kerja sampai jam 2 pagi loh, Mas. Sampai jam 7 pagi pun aku tungguin. Untuk perempuan secantik kamu. Bener, Mas. Mas Syarul belum pulang juga. Mudah-mudahan saja dia tidak mabuk-mabukan lagi. Mas, berangkat ya, Tit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopinya, Mas. Alhamdulillah, sudah azan. Iya. Aku sholat dulu ya. Iya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Allah sudah memberikan kepadaku suami yang soleh. Orang yang sangat aku cintai. Ningrum. Nginep sini ya. Jangan deh, Mas. Kan nggak enak. Lagian apa Mas besok nggak kerja? Udah males kerja. Lagian aku banyak duit, ngapain kerja? Ya. Ya. Tapi malam ini aja ya. Oke. Tunggu sebentar. Kayaknya laki-laki kayak ini benar-benar tergila-gila sama aku. Baguslah, jadi aku bisa memanfaatkannya. Tapi Mas tidur di sofa aja ya. Jangan gitu dong sayang. Masa kamu tega sih? Aku tidur sendirian malam ini. Apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Tapi temenin aku malam ini ya.
kasih. Aku mohon padamu ya Allah. Berikanlah kekuatan pada hamba-Mu ini ya Allah. Sadarkanlah suamiku ya Allah. Tunjukkanlah kepada dia jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa Mas Syarul sudah subuh begini belum juga pulang? Dari mana saja, Mas? Mas malaman nggak pulang? Udah tugas mendadak dari kantor. Tapi orang kantor bilang, Mas katanya udah pulang dari jam 6 sore kemarin. Malahan hari ini nggak masuk. Dari mana kamu tahu? Aku tadi telepon Mas ke kantor. Kamu telepon ke kantor? Kurang ajar! Dasar perempuan nggak tahu diri! Aku cuma khawatir, Mas. Apa salah seorang istri mengkhawatirkan suami? Alah, nggak usah pakai khawatir-khawatiran kamu. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Pakai urusin aku lagi. Tega kamu, Mas. Aku ini istrimu, Mas. Asal kamu tahu ya, aku ini bisa dapetin perempuan yang jauh lebih cantik dan seksi daripada kamu tahu. Wah! Neng, yang sabar, Neng. Aku udah nggak kuat, Pak. Ya Allah, sabar, Neng. Yang tabah, Neng, ya Allah. Sabar, Neng. Dasar anak tidak tahu diri. Tega-teganya dia menyiksa istrinya sendiri. Ibu minta maaf, Dewi. Kalau selama ini Sahrul sudah menyakiti kamu. Sekali lagi Ibu minta maaf. Dewi nggak mau pulang, Bu. Dewi takut. Dewi mau di sini saja sama Ibu sama Bapak. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau ke rumah Sahrul, Bu. Dasar anak kurang ajar dia. Pak, ingat, Bapak jangan emosi, ya. Iya. Ya sudah, biar Bapak saja yang bicara sama Sahrul. Kamu tinggal dulu sama Ibu di sini, ya.
Ayah, ada apa ya? Suami macam apa kamu ini? Hah? Selalu menyiksa istri sendiri. Ada apa ya? Saya nggak ngerti. Jangan berpura-pura kamu. Hah? Dewi datang kepada ayah dan ibu dalam keadaan menangis. Dia bilang kamu sering mabuk, setiap pulang, dan selalu menyakiti dia. Brengsek. Rupanya perempuan tolol itu sudah mengadu pada orang tuaku. Sialan. Sabar ya. Saya bisa jelasin semuanya ya. Tolong ayah duduk dulu. Kamu yang duduk. Ayo, duduk. Perbuatan kamu pada Dewi itu sudah keterlaluan, Sarul. Kamu masih ingat kan? Ketika nyawa keluarganya semuanya habis, Dewi itu hidup seorang diri. Sekarang dia menikah sama kamu siksa lagi dia. Hah? Yang dikatakan Dewi itu tidak benar ya. Memang selama ini saya lagi ada masalah sama Dewi karena saya itu selalu pulang malam, terlalu larut malam. Jadi Dewi merasa tidak diperhatikan ya. Makanya Dewi ngomong yang bukan-bukan sama ayah sama ibu. Apa benar begitu? Demi Allah ya. Sebagai seorang suami, Sarul, apalagi pengantin baru, kamu harus memperhatikan istri kamu sebanyak-banyaknya. Ya? Memang saya salah ya. Saya janji saya akan lebih memperhatikan Dewi. Sepertinya ayah sudah termakan ucapanku. Lihat saja, perempuan tolol itu pasti akan mendapat ganjarannya. Bagus kalau begitu. Sekarang kamu jemput istri kamu. Pasti ya. Saya sholat dulu sebentar ya. Iya. Sudahlah, Wi. Ibu harap kamu harus banyak sabar. Dan sekarang Sahrul datang dengan itikat baik untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang kamu harus temui suami kamu. Dewi nggak mau, Bu. Dewi takut. Ayo, kamu harus temui suami kamu. Kamu jangan takut, biar ibu yang temenin kamu. Ya? Yuk. Dewi, kamu kenapa kalau pergi nggak bilang, Wi? Aku kan khawatir sama kamu, Wi. Jangan begitu dong, Wi. Kamu baik-baik aja kan? Wi, kalau kita ada masalah, kita bicara dengan tenang, Wi. Jangan asal pergi begitu aja, Wi. Aku kan khawatir sama kamu. Aku tuh sangat mencintai kamu, Wi. Benar, Nadewi. Memang wajar. Dalam sebuah rumah tangga itu memiliki persoalan. Ayah sama ibu saja punya persoalan. Tapi tergantung niat baik kedua belah pihak, suami dan istri untuk menyelesaikannya. Bu. Pak. Dewi takut. Apa yang kamu takutkan, Wi? Aku ini sangat mencintai kamu, Dewi. Dulu kan aku sudah berjanji sama Pak Penghulu kalau aku akan selalu menyayangi kamu dan mencintai kamu, Wi. Tapi Mas, sikap Mas akhir-akhir ini... Aku akui aku emang salah, Wi. Aku udah khilaf selama ini, berbuat kasar sama kamu. Tapi tolong maafin aku, Wi. Aku janji aku akan berubah, Wi. Tapi kamu mau maafin aku ya? Betul, Mas mau berubah. Demi Allah, Wi. Aku akan berubah. Ayo kita pulang, Wi. Baiklah, Mas. Dewi mau pulang.
Bu. Pak, Ya. saya permisi pulang ya. Iya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dulu, Bu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar perempuan kurang ajar. Kamu emang harus dikasih pelajaran tau. Hah? Berani-beraninya kamu ngadu sama orang tua aku, hah? Ayo! Hah? Kenapa kamu lakukan semua ini, Mas? Kenapa? Ingat ya, sekali lagi kamu berani ngadu ke orang lain, aku akan membunuh kamu! Dan berani kamu keluar rumah tanpa seizin aku, awas kamu! Ngerti nggak? Iya, Mas. Ah! Neng, istighfar. Semua ini cobaan, Neng. Aku udah gak kuat, Mbok. Neng harus tabah ya. Ingat, Neng, Allah itu akan membalas pada orang yang tabah menjalani segala cobaan hidup ini dan yang menjalani perintahnya. Sebagai seorang istri, Neng harus tetap menjalani kewajiban sebagai seorang istri, yaitu melayani suaminya dengan baik. Insya Allah, suami juga akan membalasnya dengan baik. Sabar. Aku tadi ke tempat kamu kerja. Kok kamu nggak masuk sih? Kangen ya sama Ningrum. Kok kamu tahu? Aku kebayang kamu terus. Kayaknya aku benar-benar cinta sama kamu. Ah, masa sih orang sekaya Mas Sahrul jatuh cinta sama perempuan penghibur seperti Ningrum? Aku nggak bohong, Ningrum. Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Aku punya hadiah. Wah Mas, ini kan cincin mahal. Untuk buktiin kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Ah, makasih ya Mas. Oh iya, aku juga punya hadiah buat kamu. Apa? Dede. Mbak! Gimana sih? Mbak! Mbak! Iya, Neng. Mbak! Ada apa tuh? Mbak lihat cincin kawin saya nggak, Mbak? Cincin kawin? Loh, Neng nyimpannya di mana? Kemarin sebelum ke rumah orang tuanya Mas Sahrul, saya taruh cincin itu di sini. Saya ingat kok, Mbak. Ya ampun, kok cincin kawin dilepas? Itu nggak boleh, seharusnya dipakai terus, Neng. Ya ampun. Oh, Mbak nggak usah marahin saya. Atau jangan-jangan diambil sama Mas Sahrul. Tapi nggak mungkin. Loh, jangan nuduh dulu toh, Neng. Sebaiknya nanti kalau Den Sahrul itu pulang kerja, baru nanti ditanyain. Tapi Mbak, bantuin cari dulu ya. Ya, tuh Mbok cariin deh.
Mas? Udah pulang, Mas? Ini bawa nih. Kayak nanya-nanya udah pulang lagi, udah tahu udah ada di sini. Mas, makan malamnya udah aku siapin. Aku mau makan malam di luar. Aku udah sumpek ngeliat muka kamu terus di sini. Mas, Apalagi sih? Aku udah bilang mau makan di luar. bukan itu, Mas. Mas, lihat cincin kawin aku nggak? Kamu ngilangin cincin kawin kamu? Biasanya aku taruh di meja rias, Mas. Tapi aku cari nggak ketemu. Dasar keterlaluan. Kamu nih nggak menghargai pernikahan kita, tahu? Aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau tahu ya. Kamu harus cari cincin itu sampai dapat. Aku nggak bermaksud. Rom. Lu berani-beraninya gangguin pacar gua. Bro, bener dia pacar kamu. Ayo Ningrum, kita pergi. Maaf, Mas. Ingrum. Ingrum. Astagfirullahaladzim. Mas, Lama banget sih. Kamu tinggalin aku, Ningrum. Kenapa kamu pergi, Ningrum? Kenapa? Ningrum. Mas, Kenapa? Mas kenapa sih sampai mabuk begini? Apa kamu? Ningrum. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, ya Allah. Dan lindungilah suamiku dari segala macam godaan dan cobaan yang menyesatkan, ya Allah. Tuntunlah suamiku ke jalanmu, ya Allah. Ingatkan aku untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri dengan hati yang ikhlas, ya Allah. Nih, bayaran lo. Ternyata pacar lo itu bisa cemburu juga sama gue ya? Iya, dan dia bakal nikahin gue. Hebat, hebat. Sebentar lagi lu bakalan jadi nyonya-nyonya kaya. Udah ah, sana lo pergi. Gue nggak mau dia ngeliat lo di sini. Oke, sayang. Gue pergi dulu ya. Bi, koran mana, Bi? Kopinya, Mas. Mau kesini aja. Nggak mau sarapan dulu, Mas. Mas, maaf. Ningrum itu siapa, Mas? Siapa? Aku nggak kenal yang namanya Ningrum. Tapi semalam, Mas, terus-terusan menyebut nama dia. Ngaco aja kamu. Nggak mungkin Mas nggak kenal sama dia kalau Mas bilang Mas cinta sama dia. Masuk kamu!
Berani ikut campur kamu? Iya, Den. Cepat masuk! Iya, Den. Dasar perempuan gak tahu diri! Aku udah pernah bilang, jangan pernah ikut campur! Kalau kamu mau selamat, jangan ikut campur! Aku benar-benar cinta sama kamu, Ningrum. Aku juga, Mas. Tapi kamu kan punya pacar. Tapi kan Mas juga masih punya istri. Dari mana dia tahu kalau aku udah kawin? Tapi Ningrum, apapun akan aku lakukan untuk kamu. Benar. Kalau Mas memang benar-benar mencintai aku, ceraikan istri Mas dan nikahi aku. Kalau dia aku cerai, aku tidak akan dapat hartanya. Tapi bagaimana dengan Ningrum? Aku benar-benar tergila-gila padanya. Gimana? Udah tenang? Saya udah nggak sanggup, Mbok. Loh, Mbok yo sabar. Mudah-mudahan dan Syahrul itu berubah. Kita berdoa toh, Neng. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Kita berdoa mudah-mudahan, Neng. Tapi saya udah nggak kuat lagi, Mbok. Bagaimana kalau saya bercerai saja dengan Mas Syahrul? Astagfirullahalazim. Istighfar, Neng. Allah sangat benci perceraian. Si Mbok ngerti perasaan Neng, penderitaan Neng selama ini Neng alamin. Si Mbok tahu, si Mbok juga sedih. Si Mbok sayang sama Neng. Tapi tolong pikirin sekali lagi ya. Sabar, dipikirkan sekali lagi, Neng. Ya Allah, kenapa, Neng? Astagfirullahaladzim. Neng, kenapa sih, Neng? Neng, kenapa, Neng? Neng, kenapa, Neng? Kita ke dokter aja yuk, Neng. Nah, ilah. Kenapa tuh, Neng? Emang udah 2 mingguan ini saya mal-mal terus. Badan saya juga pegel-pegel, Mbok. Loh, kapan terakhir datang bulan, Nan? Kayaknya udah lama deh, Mbok. Seharusnya sih 2 minggu yang lalu. Subhanallah. Berarti Neng hamil. Ini kebesaran dari Allah, Neng. Alhamdulillah ya Allah. Mbok, mungkin ini jalan yang dikasih sama Allah untuk memperbaiki rumah tangga kami, Mbok. Rum, Aku tahu. Mas nggak mungkin ngerain istri Mas kan? Buktinya, waktu Ningrum tantangin buat nikahin Ningrum, Mas diem aja. justru itu aku kesini. Aku siap nikahin kamu. Bener, Mas. Kapan? Secepatnya. Tapi aku mau kamu berhenti dari pekerjaan ini. Aku akan berhenti dari pekerjaan aku setelah Mas nikahin aku. Aku nggak mau ditipu laki-laki, Mas. Aku pasti akan menikahi kamu. Setelah aku bereskan perempuan brengsek itu. Ya? Mas, aku ada berita gembira, Mas. Aku hamil, Mas. Hamil. Aku kemarin udah ke dokter, dan dokter bilang aku hamil, Mas.
Brengsek. Rencanaku bisa gagal kalau perempuan keparat ini hamil. Mas, apa Mas tidak bahagia dengan kabar kehamilan ini? Enggak. Jadi lo yakin sama keputusan lo? Kalau nggak yakin, ngapain gue cerita sama lu sih? Gue tahu. Gue tahu tempat dukun yang bisa ngugurin kandungan. Bener lu, Lo mau kapan? secepatnya. Sabar ya, Nak. Ibu akan lakukan apapun buat kamu. Dan sekarang, Ibu akan mempersiapkan kamar yang bagus banget buat kamu. Mana ya? Kita sekarang. Mas, nggak bisa, Mas. Aku udah pengajian di masjid. Ini lebih penting dari pengajian, tahu? Iya, tapi... Mas, Kamu berani ya melawan perintah suami kamu? Hah? Ayo. Gimana? kita mau kemana, Mas? Udah diam kamu. Oh, jadi ini yang mau menggugurkan kandungannya. Apa, Mas? Kamu mau? Tidak, Mas. Tidak! Istri lu kenapa kabur lu? Ayo kejar! Kejar! Dia mau menggugurkan kandungannya, Bu. Astagfirullahaladzim. Tega-teganya dia mau menggugurkan kandungannya. Perempuan macam apa itu? Ya Allah, kamu sabar, Nak. Ini semua cobaan dari Allah. Ibu macam apa dia, Sarul? Kamu harus bisa membimbing istri kamu di jalan Allah. Saya udah coba kasih pengertian sama dia. Anak itu titipan Allah. Anak itu anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Tapi dia bersikeras tetap mau menggugurkan kandungannya. Ya Allah. Karena itulah dia kabur dari rumah. Karena saya tidak menyetujui keinginannya. Doakan saja saya agar saya bisa menyelesaikan masalah ini. Agar Dewi diberikan hidayah. Supaya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masya Allah. Saya permisi pergi dulu. Pak, Bu, saya mau mencari Dewi. Sahrul, kamu harus tawakal ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Dewi. Ayo masuk. Kemana aja sih kamu? Ayo, kamu duduk. Hei, mau apa kamu kesini? Sarul baru saja datang ke sini dan menjelaskan semuanya. Perempuan macam apa kamu ini? Tega-teganya kamu mau menggugurkan kandungan kamu sendiri. Bukan seperti itu kejadiannya, Pak. Saya justru... Sudah! Jangan mengarang-arang alasan kamu.
Kami di sini tidak akan mau menerima kamu lagi. Sekarang pergi kamu. Iya, Wi. Sebaiknya kamu kembali ke rumah dan batalkan niatmu itu. Allah telah memberikan janin dalam rahimmu. Karena itu kamu harus menjaga dan merawatnya, nak. Justru itu yang saya lakukan, Bu. Kami tidak akan mendengarkan semua alasan kamu. Sebaiknya kamu pulang saja. Pulang. Suami kamu pasti kebingungan mencari kamu. Ayo pulang. Pulang. Pulang! Ya Allah. Pak Syarul sudah menghasut kedua orang tuanya, ya Allah. Kemana lagi aku harus pergi? Bener kamu nggak tahu di mana Dewi? Enggak, Den. Mbok nggak tahu. Sejak pergi dengan Aden tadi sore, Neng Dewi belum pulang. Ah, brengsek. Udah sana. Alah, kemana lagi perempuan tolol ini? Ya Allah. Kenapa semua ini harus terjadi padaku, ya Allah? Kenapa aku harus memiliki suami yang sangat jahat? Kenapa aku tidak memiliki sanak saudara, ya Allah? Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau tahu apa yang sesungguhnya terjadi, ya Allah. Aku tidak mampu lagi menerima semua ini. Aku sudah merasa hancur dan putus asa, ya Allah. Tolong aku. Tolong tunjukkan kuasa-Mu, ya Allah. Aku sudah lelah. Aku tidak sanggup lagi menjalani semua ini. Mas, jangan, Mas! Astagfirullahaladzim. Setan! Kemana lagi perempuan keparat ini? Alah, aku nggak boleh menggagalkan rencanaku. Aku harus menggugurkan kandungannya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, lebih baik Nak Dewi tinggal aja di sini. Betul, saya tidak merepotkan, Bu. Sama sekali enggak, Nak Dewi. Karena kebetulan kedua anak kami yang sudah menikah tinggal di luar kota. Jadi kami hanya tinggal berdua saja di sini. Justru kami sangat senang sekali kalau Nak Dewi mau tinggal di sini. Syukur Alhamdulillah. Allah mempertemukan saya dengan Bapak sama Ibu. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana dengan nasib saya, Bu. Saya betul-betul sendirian di dunia ini. Saya sebatang kara, Bu. Kamu nggak sendirian, Nak Dewi. Allah selalu bersamamu. Kapanpun, dimanapun, dan apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Ya udah, sekarang kan sudah larut malam. Sebaiknya Nak Dewi istirahat aja ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, silakan. Halo, Ji. Aku minta tolong, Ji. Tolong kamu kumpulin teman-teman kamu. Tolong kamu cari istriku, Ji. Biasalah, Ji. Dia lari dari rumah. Iya. Ya terakhir sih dia ke rumah orang tuaku. Jadi tolong kau cari di sana ya. Iya, iya. Beres, Ji. Beres masalah itu. Oke, oke. Iya, iya.
Dasar perempuan tolol. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari aku. Mau apa kamu? Kamu pikir kamu bisa lari dari aku? Jangan, Mas! Jangan! Kamu harus mati! Astagfirullahaladzim. Ada apa, Wi? Nggak ada apa-apa, Bu. Saya cuma mimpi. Ya udah, kamu tidur lagi ya. Halo, Ji. Oh. Oke, Ji. Ntar gue transfer ya. Sialan. Rupanya perempuan brengsek ini sembunyi di rumahnya Ustadz Anwar. Dekat rumah orang tuaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahrul, Ustadz. apa kabar denganmu, nak? Sejak kamu nikah, kamu gak pernah main di kampung ini lagi. Ada apa? Saya ini orang jahat, Pak Ustadz. Saya ini orang bejat. Tersesat, Pak Ustadz. Ayo, yuk. Kita ngobrol di dalam saja ya. Ayo. Coba ceritakan. Saya ini suami yang kejam, Pak Ustadz. Saya sudah menzolimi istri saya. Saya menyakiti fisik dan hatinya, Pak Ustadz. Bahkan sekarang dia kabur karena saya menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata Nak Dewi itu adalah istri Syahrul. Aku benar-benar tidak mengira. Setelah kepergiannya, saya baru menyadari kalau saya benar-benar mencintai dia, Pak Ustadz. Saya ingin dia kembali, tapi sudah 3 hari saya mencarinya tidak ketemu-ketemu. Saya sangat menyesal. Saya ingin dia kembali, Pak Ustadz. Bertobatlah kamu kepada Allah. Karena Allah selalu menerima tobat setiap umatnya. Bertobatlah secara nasuha. Tolong bimbing saya, Pak Ustadz, agar saya bisa kembali ke jalan yang benar. Apakah kamu benar-benar menyesali perbuatanmu? Dan apakah kamu mau berjanji kalau dia pulang, kamu tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi? Saya... Tidak! Saya tidak mau pulang, Pak Ustadz! Dewi, Dia suami yang tidak bertanggung jawab! saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi, Dewi. Suami macam apa yang tega memukul istri? Dan ingin menggugurkan darah dagingnya sendiri! Dewi! Dia... Tidak! Dewi! Nah, Syahrul, biarkan dia tenang dulu. Nanti Bapak akan menyelesaikannya. Insya Allah, Dewi akan mengerti. Sebaiknya kamu pulang dulu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dasar Ustadz tolol, gampang sekali dikibuli. Ya Allah, hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah.
Ampunilah semua dosa hamba ya Allah. Hamba-Mu ini telah berbuat zalim ya Allah. Ampunilah semua dosa hamba ya Allah. Yang pasti, kamu sekarang harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu masih mencintai istrimu kan? Demi Allah, saya masih mencintai istri saya, Pak. Saya ingin dia kembali dan membesarkan anak kami berdua. Sabar, Lang. Sabar. Kalau begitu saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudahlah, Nak Dewi. Pak Ustaz, saya malu, Pak Ustaz. Saya malu, Pak Ustaz. Sudahlah, Pak. Sudahlah. Tidak apa-apa. Kita semua sudah mengetahuinya. Sudahlah. Dewi, sebaiknya kamu pulang. Suamimu masih mengharapkan kedatanganmu. Dan akhirnya dia mencintaimu. Lagi pula dia sudah menyesali perbuatannya. Dan dia sudah melakukan tobat nasuha. Tapi Pak Ustadz, saya takut Pak. Saya masih trauma dengan apa yang dia lakukan pada saya. Sudahlah Dewi, tidak baik menyimpan amarah dan sakit hati. Biarlah yang berlalu semuanya berlalu. Toh suamimu sudah menyesali dan bertobat di hadapan Allah. Dia tidak main-main dengan hal itu. Iya, Nak. Kembalilah pada suami kamu. Apalagi kamu sedang mengandung. Seorang istri yang mengandung lebih baik berada dekat dengan suaminya. Ya? Baiklah Pak Ustadz. Sebentar lagi Ustadz tolol itu akan membawa perempuan brengsek itu ke sini. Mbok, mana kopinya? Gimana sih? Cepet dong. Ah, ada tamu tuh. Buka. Den, Neng Dewi udah kembali, Den. Dewi, alhamdulillah. Saya senang sekali kamu sudah kembali, Dewi. Aku minta maaf, Wi. Aku udah jadi laki-laki yang kejam, manusia yang biadab. Aku benar-benar minta maaf, Wi. Aku minta ampun, Wi, sama kamu, Wi. Aku sudah benar-benar bertobat, Wi. Aku minta maaf, Wi. Aku minta maaf. Wi. Ya Allah, Mas Syarul benar-benar sudah bertobat ya Allah. Alhamdulillah.
Terima kasih ya Allah. Aku sudah memaafkan semua kesalahan Mas. Kamu benar-benar seorang wanita yang soleha. Aku sangat beruntung telah memiliki kamu, Wi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Rupanya Allah telah mempersatukan kalian kembali. Dan kalian ingat, sebagai suami istri, kalian harus saling menghargai dan menghormati. Karena kalian telah diikat oleh ikatan suci pernikahan, yang mana nantinya akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau begitu, Bapak mau pulang dulu. Biar saya antar, Pak. Biar saya saja yang antar. Kamu istirahat saja di atas ya. Baiklah, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengembalikan suamiku ke jalan yang benar. Mas, Kamu pikir aku bisa berubah secepat itu? Hah? jadi Mas Syarul, Alah, kamu mah Ustadz itu emang tolol, tahu? tapi Mas sudah tobat nasuha, Mas sudah berjanji di hadapan Allah. Setan dengan semua itu! Aku udah pernah bilang sama kamu ya, jangan pernah ngomong-ngomong sama orang lain. Tapi kamu ngomong-ngomong sama orang lain. Hah? Dasar perempuan laknat! Ingat ya, aku nggak mau tahu kamu harus gugurin kandungan itu. Aku nggak mau anak itu hidup. Ngerti? Jangan, Mas. Apapun akan aku lakukan asal jangan paksa aku menggugurkan kandungan ini, Mas. Berani kamu? Hah? Den, jangan sakitin Neng Dewi, Den. Apa kamu ikut campur? Ayo, kemana kamu? Berani kamu? Sana pergi! Dasar babu tolol! Biar mampus lu.
pasien dicek tensinya. Dokter, bagaimana keadaan Neng Dewi, dokter? Maaf, Bu. Janin dalam kandungan Ibu Dewi sudah tidak bisa selamatkan lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi Neng Dewi nggak apa-apa kan, dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kondisinya masih belum stabil. Dan saat ini Ibu Dewi dalam keadaan koma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pasti perempuan sialan itu sudah mampus. Loh mas, kok mas senyum-senyum sendiri sih? Aku tuh lagi seneng banget hari ini. Karena sebentar lagi aku akan menikahi kamu. Emang urusan istri mas sudah beres? Beres semua. Beres. Terus kapan kita menikah? Sebentar lagi sayang ya. Sebentar lagi. Apa sih Aden aja? Neng Dewi masuk rumah sakit, Den. Kenapa? Dia terjatuh di depan kamarnya. Neng Dewi keguguran, Den. Oh ya? Iya. Itu namanya kualat sama suami, tahu? Astagfirullah. Neng Dewi sekarang sedang koma, Den. Syukurin, biar mampus kalian. Astagfirullahaladzim. Udah, serah kamu. Bagaimana keadaan Neng Dewi sekarang, suster? Masih belum ada perubahan, Bu. Tapi kan Neng Dewi di sini udah sebulan, suster. Kami udah berusaha semampu kami, Bu. Tapi semua ini hanya Allah yang bisa menentukan. Permisi, Bu. Ningrum, Apalagi sih, Mas? Ini kan udah sebulan. Katanya Mas janji mau nikahin Ningrum. Istriku kan masih di rumah sakit. Dia udah sebulan koma. Bentar lagi juga mampus. Aku akan siapkan akad nikah sama kamu. Segera, ya? Benar. Iya dong, tapi jangan cemberut ya. Saya terima nikahnya Ningrum binti Penti dengan mas kawin, uang tunai dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Sah? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan ini kalian sudah resmi menjadi suami istri. Gimana sayang? Kamu suka rumah ini? Suka sekali, Mas. Rumah Sarul besar dan mewah. Pokoknya semua milikku, milikmu juga. Bener, Mas. Oh, kita Mas Sarul. Nah, sekarang kamu duduk. Ya, bentar ya. Mbok! 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 Iya, Den. Cepet dong kalau dipanggil ke sini gimana sih? Ada apa, Den? Denger ya. Mulai sekarang, Ningrum ini majikan kamu. Kamu harus menghormati dan melaksanakan semua perintahnya, ngerti? Iya, Den. Tapi Neng Dewi... Jangan berani-berani kamu sebut nama itu lagi di sini. Bagi saya perempuan brengsek itu udah mati. Ngerti? Astagfirullahaladzim, Den. Udah sana kamu. Mbok, bikinin jus jeruk. Ayo cepet.
Neng. Neng bangun, Neng. Sadar, Neng. Bibi udah kangen sama Neng Dewi. Ya, Neng. Neng sadar, Neng. Bibi udah kangen banget Neng Dewi. Syukur alhamdulillah. Kelihatannya Ibu Dewi sudah mulai sadar. Tapi memang kondisinya masih lemah. Mudah-mudahan kondisinya bisa cepat membaik, Bu. Subhanallah. Alhamdulillah. Neng Dewi udah sembuh. Bibi senang. Ya Allah. Yang Maha Besar Engkau ya Allah. Kau telah sembuhkan Neng Dewi. Mbok, aku ada di mana? Neng Dewi di rumah sakit. Udah 2 bulan Neng koma. Maaf, Bu. Sebaiknya Ibu di luar dulu. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan pada Bu Dewi. Iya dong. Pak Suster, tolong Bu Dewi diukur tensinya. Mbak, ada istri lagi dong. Iya, Den. Banget sih. Mas, kamu nggak kerja hari ini? Aduh, males. Kerjaannya berat di situ, bosnya rese lagi suka marah-marah. Loh, kalau nggak kerja gimana kita bisa dapat duit? Tenang aja sayang. Itu di lemarinya perempuan brengsek itu banyak sekali uang sama perhiasan buat kita berdua. Tenang aja ya. Dan Neng Dewi masih hidup. Dasar babu goblok. Berani-beraninya kamu ya? Hah? Di mata saya perempuan brengsek itu udah mati tahu. Ngerti nggak? Sebaiknya aku nggak bilang kalau Neng Dewi sudah sadar. Aku takut dia akan menyakiti Neng Dewi lagi. Malah diem aja. Udah sana pergi. Dasar babu bego. Kalau dia suruh pergi, pergi sekarang. Iya. Telurnya. Alhamdulillah, Neng udah sembuh. Kata dokter sih, katanya Neng beberapa hari lagi juga udah bisa pulang. Mbok, selama ini Mas Syarul pernah datang ke sini nggak, Mbok? Tolong ceritakan sama aku, Mbok. Apa saja yang terjadi selama aku koma, Mbok? Dan Sahrul nikah lagi, Neng.
takut, Mbok. Lagi pula, untuk apa kita harus kembali ke rumah ini, Mbok? Aku sudah mengikhlaskan semuanya, Mbok. Neng, ini rumah Neng sendiri. Rumah peninggalan orang tua Neng. Tidak ada yang berhak, Neng, atas rumah ini selain Neng sendiri. Tapi, Mbok, Mas Syahrul dan istri barunya... Neng tuh harus tabah, harus kuat. Allah telah membangunkan dari tidur yang panjang. Allah telah memberikan jalan yang terbaik buat Neng. Ayo masuk yuk. Ayo Neng, masuk jangan takut. Ayo sama Mbok yuk. Tunggu sini. Assalamualaikum. 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 Babu tolol. Siapa yang kamu bawa kemari? Hah? Jangan bawa sembarangan orang ya masuk rumahku ya. Saya Dewi, istrinya Mas Syahrul. Seharusnya kamu yang pergi dari rumah ini. Ini rumah peninggalannya orang tuanya Mbak Dewi. Kamu gak tahu malu? Mas! Mas! Dewi, kamu sadar? Iya, Mas. Allah sudah membangunkanku dari tidur yang panjang. Ayo, kita masuk, Neng. Mas, jangan biarkan mereka masuk, Mas. Kalau mereka masuk, aku yang akan tinggalkan tempat ini. Ini rumah Neng Dewi, bukan rumah kamu, tahu? Astagfirullahaladzim, Mas! Berani kamu ngomong sama istri saya kayak gitu? Hah? Udah, sekarang lebih baik kalian pergi dari rumah ini daripada aku bunuh kalian. Ayo! Baik, aku pergi dari sini. Ayo, Mbok. Lebih baik kita ini. Iya, Neng. Mereka udah pergi dan gak akan berani lagi ke sini. Rumah ini untuk kita berdua, sayang. Astagfirullahaladzim. Bapak benar-benar menyesal, Dewi. Bapak nggak nyangka kalau Syahrul bisa melakukan semua itu. Ini semua bukan salah Bapak. Mungkin ini adalah garis hidup yang saya harus jalani, Pak. Yang tabah ya, Nak Dewi. Tawakal. Saya sudah pasrah, Bu. Saya sudah ikhlas menerima semuanya. Sekarang, yang saya inginkan hanyalah saya cuma ingin lebih dekat dengan Allah. Syahrul benar-benar keterlaluan. Dia berani mempermainkan Allah. Dia sudah benar-benar tersesat ini. Ada apa sih, Pak Ustadz? Bapak sudah mendengar semuanya. Astagfirullahaladzim. Rupanya kamu melakukan tobat nasuha dengan berpura-pura. Kamu sudah mempermainkan Allah. Rupanya godaan duniawi telah membuatmu melangkah jauh dari jalan Allah. Kamu sudah tersesat, Rul. Udah, Pak. Kalau khotbah itu di masjid, jangan di sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Kita hidup hanya sebentar. Dan apa yang kita lakukan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu telah menjolimi istrimu, menyakiti hatinya dan jiwanya. Kamu bahkan berselingkuh dan berani menikah lagi tanpa izin dari istri pertamamu. Dan lagi, kamu mengusir istrimu dari rumahnya sendiri. Dul, apa kamu tidak punya hati nurani? Mendingan Pak Ustadz jangan ikut campur sama urusan rumah tangga saya. Emang Pak Ustadz mau apa? Mau uang? Hah? Nih, saya kasih uang nih. Nih, ini. Ayo ambil. Ayo. Tuh. Ambil uangnya. Astagfirullahaladzim. Rul, saya kesini hanya ingin kamu sadar dan kembali ke jalan Allah. Itu saja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.
Duit nggak mau, tahu nyarinya susah. Lagi. Udah, yuk. Mas, udah dong minumnya. Mas. Hati dong. Nggak nyala ya? Mogok lagi. Ntar aku cek dulu ya. Mas, tapi kan di luar petirnya besar banget. Aku nggak takut sama petir. Aku ikut ya. Ayo. Apa lagi nih? Kenapa sih, Mas? Mas, udah dong, Mas. Itu kan petirnya besar sekali. Salah apa petir-petir? Aku nggak takut petir. Petir nih. Waduh, keras sekali petirnya. Padahal nggak ada hujan. Wah, jangan-jangan ada apa-apa ini. Oh ya, biasanya nggak seperti ini. Dengar suara orang teriak nggak? Dengar. Ayo kita ke sana yuk. Ayo kita ke sana yuk. Ayo. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, petir nih. Hangus tuh. Hangus gimana itu? Ayo kita lapor sama Pak Desa aja. Ayo. Yaudah. Astagfirullahaladzim. Waduh. Jangan. Ya Allah, aku ikhlas menerima semua kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Aku ikhlas Engkau memanggil Mahsyarul kembali kepadamu, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang diperbuat suamiku semasa hidupnya. Karena Engkaulah kami hidup. Dan kepadamulah kami minta pengampunan. Sudah, Wi. Tawakal, Dewi. Ini semua sudah menjadi takdir Allah. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini bisa menjadi hikmah kita semuanya. Maafkan Ibu, Nak. Atas segala yang telah dilakukan Sahrul terhadap kamu. Maafkan Ibu ya. Saya sudah memaafkannya, Bu. Saya juga sudah mengikhlaskannya. Terima kasih. Dewi, mari kita pulang.